Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa kulineran. Kali ini kulineran berada di Jalan Dr. Rajiman, Kampung Bratan, Pajang, Lawean, Solo, atau lebih tepatnya berada di depan Pasar Jongke. Ini Pasar Jongke. Nah, di depannya itu ada semacam kulineran sego liwet atau nasi gurih. Hanya saja kali ini kulineran akan menyorot tentang ketan dan apa ini jenengan? Puli. Kalau ketan jelas dari beras ketan. Nah, ini kalau untuk pendukung sarapan dan minum teh atau kopi cukup tepat sekali. Ketan ataupun puli. Ketan ini bisa dengan ketan bubuk juruh. Nah, ini juruhnya, ini bubuk. Kalau bubuk suka apa tuh, Yan? Bubuk ini kedelai yang dilembutkan atau yang dibebek ya, disangrai ya. Disangrai terus ditumbuk ya. Disangrai, di blender bisa, ditumbuk bisa, intinya dilembutkan. Nah, kalau juru ini terbuat dari apa ya? Gula Jawa. Juru itu gula Jawa yang dicairkan atau gula merah yang dicairkan, terus dibuat dengan ini, dengan parutan kelapa atau istilahnya kambil. Wih, rasanya sedap sekali. Nah, ini ketannya. Ketan ini terbuat dari beras, terus puli. Nah, ini kalau kebiasaan orang Jawa, utamanya orang Solo, kalau pagi hari sebelum sarapan biasanya nyemil atau menikmati minuman air teh atau air kopi yang ditemani dengan sarapan kecil dengan bisa puli. Puli terbuat dari apa ya? Nasi campur ketan. Puli yang warna hijau ini terbuat dari nasi dan ketan yang dilumatkan menjadi satu. Kalau ini murni ketan. Nah, rasanya bener. Sebenarnya selain ada menu ketan bubuk, ketan juruh, ketan parutan kelapa, dan puli yang berwarna hijau ini, di tempatnya Mbak Yani ini juga jualan sego liwet atau nasi liwet, nasi gurih, nasinya para bangsawan, bangsane Tangi Aman atau ya orang-orang kaya tempo dahulu. Nah, ini ada ibu-ibunya dengan putra-putrinya tengah menikmati sego liwet. Nah, nih. Lezat sekali ini. Ya, setelah habis makan dari sarapan dengan ketan ini, bisa ketan bubuk, ketan juruh, ketan parutan kelapa atau puli lah, nanti bisa dilanjutkan sarapan besar dengan sego liwet, nasi liwet, nasi gurih. Nah, nasi gurih ini puluhan tahun yang silam tidak sembarang orang bisa makan nasi atau sego liwet ini. Pasalnya ketika kondisi zaman peperangan tempo dulu itu atau setelah zaman kemerdekaan, yang namanya sego liwet ini merupakan sarapan bagi mereka para bangsawan atau orang kaya. Kalau sekarang ini siapapun selama punya uang bisa menikmati lezatnya sego liwet serta ketan bubuk juruh
ketan uli. Ya aku njaluk ketan iki, gak gaweno ketan sik. Nah, ini coba kulineran akan menikmati lezatnya, gurihnya, enaknya dari ketan bubuk juruh ya, juga dicampur dengan uli. Nah, Campur apa ora, Pak? campur. Oh, itu. Ini kalau untuk sarapan, nah, setelah bangun tidur pas sekali ini. Nah, nanti ini namanya sarapan kecil. Nah, ngemil sambil menikmati kopi atau teh baru setelah makan dari ini semua. Nah, ini baru makan besar. Yang jaluk dudui ijo, dudui anu kuwi, ketok dhuwur. Oke tok, Ding. Lah, ini ketan bubuk juruh. Nah, di samping ketan bubuk juruh dicampur dengan puli yang berwarna hijau, itu puli. Manis juga tidak seberapa manisnya. Kalau ketan jelas lebih enak ketan daripada beras. Nah, selanjutnya yang bubuk ini dibuat dari kedelai yang disangrai atau digongso, baru setelah dingin di blender atau ditumbuk biar menjadi lembut seperti sekarang ini, sehingga menjadikan rasa sensasi tersendiri. Nah, kalau yang warna coklat-coklat cair ini adalah juruh. Juruh itu terbuat dari gula Jawa atau gula merah yang dipanaskan hingga mencair. Nah, setelah itu setelah mencair ke semuanya baru didinginkan dan bisa disajikan sebagai pemanis dari ketan maupun puli. Nah, untuk semacam ditaruh di atas bubuknya juga parutan kelapa. Dari bubuk juruh parutan kelapa ini menjadikan rasa sensasi tersendiri, baik terhadap rasa ketan maupun rasa puli. Kalau memang tidak suka dengan rasa manis, tidak perlu dengan menggunakan semacam juruh gula Jawa. Sebenarnya bagi penderita diabetes tidak masalah, karena kan gulanya tidak gula pasir atau gula tebu, melainkan gula Jawa. Nah, demikian laporan kulineran yang menyoal masalah ketan bubuk juruh. Sebagai minumnya, selain kopi dan teh, sebenarnya bisa untuk sebagai minumnya dari ini apa ya, cau. Dari cau itu parutan kelapa, jahe, dan rasanya ini selain segar dan menyegarkan, juga menjadikan selain menjadikan segar dan menyegarkan, juga menjadikan fresh tersendiri lah. Ini namanya rujak degan. Nah, rujak degan ini dari air putih yang dicampur dengan gula merah atau gula Jawa. Selanjutnya sedikit dikasih jahe, juga sedikit dikasih gula pasir. Wih, rasanya jelas nikmat sekali. Pagi-pagi sarapan dengan ketan bubuk juruh dan puli, serta minumnya bisa teh dan kopi, tapi ini akan lebih nikmat sekali dengan minum
Kalau anak-anak kecil nyebutnya cau, tapi kalau orang tua ini menyebutnya minuman selain cau dikenal sebagai ini jenenge apa ya? Rujak degan, bukan rujak-rujak pada umumnya yang bersih buah itu, melainkan ada semacam serutan sedikit dari kelapa. Wis rasanya luar biasa.